Bisa tahu harga rumah atau harga sekolah? Harga rumah deh. Pasti semua orang punya rumah kan, Ma? Feli, nggak semua orang loh bisa punya rumah. Hah? Apa itu artinya Tiara nggak punya rumah? Soalnya dia nggak pernah cerita tentang rumahnya. Lebih baik kamu lihat harga rumah kita deh. Siapa tahu sekarang harganya udah melambung tinggi. Harganya cuma 500 juta, Ma. Padahal kan rumah kita gede. Hah, harganya turun pasti karena rumah kita berhantu, Nak. Berhantu? Ma, kita pindah rumah yuk. Udahlah, nggak apa-apa. Hantunya dijadiin bestie aja. Aku nggak mau lagi pulang ke rumah. Lebih baik aku lama-lama aja di sekolah. Feli, kebetulan banget saya ketemu kamu. Saya mau rekrut kamu, soalnya kamu kan rajin. Ibu punya misi buat saya. Kamu bisa lihat harga rumah seseorang kan? Ibu perlu kamu buat lihat harga rumahnya Tiara. Tiara? Ibu bercanda kan? Dia itu musuh saya. Ibu serius. Sebenarnya ibu udah curiga ada yang dia sembunyiin tentang rumahnya. Dia tuh nggak pernah cerita. Jadi rumah dia selalu misterius. Kenapa ibu kepo banget tentang hal ini? Sebenarnya saya cuma pengen tahu aja rumahnya Tiara tuh gede apa enggak. Soalnya dia udah nunggak SPP. Kalau saya bantuin ibu harus ada imbalannya dong. Kamu bisa langsung lulus sekolah tanpa ikut ujian. Oke, sebagai bonus saya bakal kasih tahu harga rumah ibu deh. Nggak usah. Woi Tiara, lo nggak bisa kemana-mana lagi karena gue harus lihat harga rumah lo. Kenapa? Nggak muncul ya? Iya, kekuatan gue nggak mungkin error kan? Lo kepo banget ya sama rumah gue. Rumah gue itu mewah dan besar. Pasti harganya mahal ya Ica. Kalau lo mau, lo bisa datang ke rumah gue. Gue undang. Serius? Gue juga perlu bukti kan supaya gue bisa dapat imbalan dari bu guru. Jadi tawaran ini menguntungkan buat gue. Ya udah kalau nggak mau. Mau kok. Pulang sekolah ini gue pasti langsung barengan datang ke rumah lo. Keisha, gue diundang lo ke rumahnya Tiara. Bukannya rumah dia misterius banget. Kalau mau sih, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan gimana? Deh, kalau malah julid sih? Oh, harga rumah lo cuma 1 juta. Emang kenapa? Lo tuh iri kan? Bilang aja lo juga mau lihat rumahnya Tiara itu. Bukan gitu, Vel. Bayangin aja rumah Tiara selama ini misterius. Kita kan nggak tahu itu berbahaya atau enggak. Keisha, kita ini masih sekolah jadi nggak mungkin punya rumah yang membahayakan. Ya mungkin aja orang tuanya Tiara. Tiara nggak pernah bahas ortunya. Bisa aja kan ortunya udah nggak ada. Bener juga. Ya udah deh, gue sebagai bestie support lo aja. Nah, gawat, uang tabungan mama hilang 1 miliar. Gimana dong? Ya udah pakai tabungan yang lain dulu aja, Mah. Masalahnya nggak ada. Itu tabungan mama satu-satunya. Kalau kayak gitu, uang kita lenyap dong. Kalau kamu nggak cari kemana uangnya pergi dan siapa pelakunya, kita bakal bobo di kolong jembatan, Nak. Nggak bisa, aku bisa dikatain sama temen-temen aku. Dan yang paling parahnya lagi, bisa dikatain sama Tiara dan dibatalin kunjungan ke rumah dia, Mah. Tenang aja, kamu bisa bantu mama dengan cara lihat harga rumah seseorang. Karena orangnya pasti pakai uangnya buat beli rumah. Kok mama tahu? Itu pola pikir orang-orang di kota ini. Oke, ternyata kekuatan aku berguna juga ya, Mah. Tiara, ya ampun, rumah lo jauh banget. Ini udah di ujung jalan. Sabar, emang perlu effort dikit. Jangan-jangan rumah lo kecil ya? Nggak mungkin kan yang curi uang mama tuh Tiara, secara dia kaya dari lahir. Rumah gue super gede. Sebenarnya kita udah sampai. Ini kiri kanan cuma lahan kosong doang. Ada 1 langkah lagi, kita harus masuk ke lubang itu. Lubang? Itu kan lubang selokan. Rumah gue ada di bawah situ. Hah? Gue duluan ya. Gue udah nggak bisa kabur lagi karena gue nggak tahu jalan. Di sekitar sini juga nggak ada orang, jadi nggak ada pilihan lain kan. 3, 2, 1. Gue dipercaya sistem buat susun acara. Jangan mau, Nak. Soalnya itu pekerjaan yang berat dan punya tanggung jawab yang besar. Aku suka yang kayak gitu, Mah. Ini adalah tantangan buat aku. Ya udah, Mama hargai keputusan kamu. Tapi Mama titip pesan, kamu harus pilih yang bijak ya. Kenapa Mama kayak takut banget sih? Pilihan yang muncul bisa aja buat kamu hilaf nantinya. Tapi maaf ya, Nam. Mama harus pamit sekarang. Mama! Rupanya karena gue ikut dalam susun acara ini, gue harus mengorbankan Mama. Acara pembukaannya lebih baik makan bersama atau mandi bersama. Ini aja deh. Vel, lo nggak ngambil makanan yang ada di tengah kota tuh? Secepat itu. Menunya apa? Ada salmon, wagyu, king crab, terus onion ring. Makanannya semewah itu. Mau juga ah. Aduh, perut gue sakit. Keisha, lo nggak apa-apa? Kayaknya makanan yang dibagiin udah dikasih sesuatu deh, jadi perut gue mules. Maksudnya lo keracunan makanan? Oh my god, ternyata susun acaranya pembukaan aja udah kayak gini. Saya turut prihatin atas kejadian makanan beracun yang ada di kota barusan. Iya, Bu. Saya sedang mencari si penyusun acara ini. Iya, gara-gara tuh orang kita semua jadi kayak gini. Nggak tahu, Bu. Kayaknya si Feli deh, Bu. Soalnya dia mencurigakan tuh dari tadi. Iya, kelihatannya kamu ketakutan ya, Feli. Enggak, bukan saya. Enggak. Apaan sih, berlebihan amat? Padahal kita belum apa-apain dia loh. Mungkin cuma pembukaannya aja kayak gitu. Harusnya isinya lebih bagus kan. Yang selanjutnya belajar atau menyanyi. Belajar karena gue lumayan suka sih daripada menyanyi. Aduh, otak gue berkukus. Maksudnya apa, Ti? Kita tuh dipaksa buat menghafal 1000 halaman dalam waktu setengah jam. Hah? Separah itu? Makanya kita harus cepat temuin si penyusun acara itu terus langsung aja habisi. Kenapa harus dihabisi? Kalau nggak dihabisi, kita terus-terusan disiksa kayak gini, Feli. Iya juga sih. Hah? Suara apaan tuh? Orang yang gak mampu mengikuti susunan acara wajib dihabisi. Waduh, itu artinya gue yang nyebabin mereka semua metong. Vel, ikut gue bentar, gue mau ngomong serius.
Asik, gosip. Loh Keisha, ini maksudnya apa? Kenapa banyak orang? Feli, kamu penyusun acaranya ya? Kalau gitu, pilihan yang selanjutnya kamu harus ikuti saran dari kita semua. Apapun pilihannya lo harus kasih tahu kita. Tolong saya Bu, saya nggak mau metong. Boleh aja sih, tapi kamu harus kasih tahu kita apa susunan acaranya. Gue kasih tahu atau enggak, kayaknya gue pasti metong deh. Habis lah gue. Tebak nama hewan atau nama tumbuhan? Nama hewan deh, anjay. Kayaknya kalau gue nebak nama hewan, gue bakal jadi peringkat 1. Soalnya gue suka banget. Aduh, siapa sih yang pilih tebak nama hewan ini? Merepotkan banget. Hah? Kenapa merepotkan, mah? Kalau kamu nggak bisa jawab atau nggak kebagian nama hewannya, kamu bakal metong. Oh alah, tenang mah, itu nggak mungkin terjadi di kita. Kalau gitu huruf B ya. Babi, bunglon. Sistem mainnya gimana sih, mah? Karena yang di ruangan ini cuma ada 2, artinya pesertanya cuma 2. Oh ya udah mah, kalau gitu aku keluar supaya lebih menantang. Aduh, orang ini gimana sih? Orang cari yang mudah, dia malah cari yang susah. Allahu Akbar, siapa sih yang bikin nama hewan ini susah banget? Kera, ada si Feli tuh. Oh ya Feli, gimana kalau lo ikut kita aja? Enggak dulu deh, kalian berdua kan egois, bisa-bisa gue nggak dapet nama hewannya. Oh, jadi lo takut? Paksa aja dia, Del. Oh, passion gue nih. Aduh, please lah. Nama hewannya harimau, hamster. Hayo, sekarang terserah lo mau jawab apa kagak, Vel. Kalian berdua sengaja jebak gue ya, supaya gue metong. Kalau gitu gue jawab hiu. Kok dia bisa sih? Makanya, jangan main-main, jangan main-main. Akhirnya gue berhasil kabur juga dari mereka berdua. Keisha, Vel, lo harus sembunyi, lo lagi diburu sama semua orang. Kenapa? Jangan-jangan karena gue cantik ya? Karena lo yang pilih nama hewan, itu ngebuat lo diburu sama semua orang. Gue dikasih tahu sama nyokap lo. Halah, gue nggak percaya, paling itu cuma ancaman biasa kan? Loh, kok kaki gue nggak bisa gerak? Itu karena tebak nama hewannya udah mulai, jadi kita harus main sama-sama. Oh iya, gue nggak lihat. Kalau gitu kita main berdua ya, kayak huruf M, marmut. Musang, sekarang lo udah bisa gerak, Vel, tapi lo sembunyinya di halaman belakang sekolah aja ya. Bener tuh, itu kan tempat persembunyian kita pas kita bolos sekolah, aman banget. Setelah gue pikir-pikir lagi, bisa aja gue dijebak sama Keisha, jadi mending gue sembunyi di rumah. Feli, mulai sekarang mama nggak mau ikut campur urusan kamu. Iya, Ma, aku nggak akan bikin mama terlibat kok, tenang aja, semuanya aku urus sendiri. Maksudnya mama nggak mau menampung kamu lagi di dalam rumah ini karena mama bisa aja terseret masalah. Maksud mama apa? Kamu diusir karena kamu yang pilih nama hewan. Gitu aja kagak ngerti. Jangan ma, please. Jangan usir aku. Gimana kalau kita mainnya berdua aja? Jadi kita bisa kerja sama. Saya tidak mau ambil resiko. Lebih baik kamu keluar dari ruangan ini sekarang juga. Dan jangan panggil saya mama lagi. Ya, nenek lampir. Kurang ajar ya dia. Ya udahlah. Semoga aja Keisha nggak bohongin gue sembunyi di sini. Woi, Feli. Kita udah tahu dan bakal ungkap kalau sebenarnya lo yang pilih nama hewan kan? Lo harus dihukum seberat-beratnya. Kita main hakim sendiri aja. Kita habisi si Feli. Jadi kita nggak perlu lagi nebak nama hewan. Gue harus pikirin caranya supaya gue bisa bertahan. Gue mulai aja deh permainannya, jadi gue bisa selamat. Sapi! Lah, udah mulai? Gak ada lagi selain sapi. Maafin gue semuanya. Pilih bolos atau menetap, lebih baik bolos kan? Kalau kayak gitu mama rugi dong bayar sekolah kamu 1 miliar per bulan. Iya sayang kan kalau nggak dipilih mah, soalnya udah dikasih pilihan. Gak ada. Pokoknya kamu harus pilih menetap. Ya udah deh. Pilihnya nanti bukan sekarang. Gimana sih kamu? Kalau gitu aku masih punya kesempatan buat tanya sama teman-teman aku dulu mah, biar aku ikut suara terbanyak. Terserah kamu, yang penting nggak bikin mama rugi. Loh Keisha, ayo berangkat ke sekolah bareng. Gue pilih nggak mau berangkat ke sekolah sama sekali karena gue nggak mau vote. Loh emang kenapa? Rugi dong kalau nggak vote, 1 suara aja berharga loh. Lo nggak tahu ya, rumornya salah satu dari pilihan itu bakal sengsara. Lo tenang aja, kita tanya dulu ke orang-orang mereka pilih apa, jadi kita nggak mungkin salah. Terserah lo mau ngomong apapun, yang penting jangan libatin gue, oke? Tunggu, gimana sih tuh orang? Sementara gue tetap pilih bolos dulu deh. Anak-anak, saya menghimbau kalian buat pilih menetap. Loh, mana bisa gitu, Bu? Pilihan ini kan tergantung sama diri kita sendiri, bukannya malah diatur sama ibu. Saya adalah pemimpin di sekolah ini, jadi kalian tuh harus nurut sama saya. Apa susahnya sih diturutin? Lagi pula kalau jawaban lo beda sendiri, lo tuh bakal sengsara. Jadi, oke, kalian semua udah setuju buat pilih menetap, dan kalau sampai ada yang pilih bolos, siap-siap aja dihukum. Kok bisa sih ancam-ancam kayak gitu? Dela, gue yakin lo pasti pilih bolos ya. Kalau gitu kita temenan ya. Sembarangan ya, gue emang malas sekolah, tapi gue tetap ikutin pilihannya Bu Guru. Ya, gue harus cari temen siapa lagi nih. Lagi pula kenapa lo pengen banget bolos sih? Soalnya gue ngerasa ada yang aneh di sekolah ini, terus didukung sama Keisha yang gak mau masuk ke sekolah. Kurang-kurangin deh overthinkingnya lo itu. Aduh, gue jadi labil banget, pilih yang mana nih? Oke anak-anak, kalian udah kumpul tepat waktu dan sekarang saatnya kita pemilihan. Tunggu Bu, ini kenapa orang-orangnya jadi pada dikit dah? Kebanyakan sih ngundurin diri, jadi mereka otomatis pulang. Ya ampun, kenapa gak dikasih tahu tuh gitu? Saya keluar dari tadi. Udah lah Vel, lo takut ya ikut pemilihan ini? Aneh, padahal cuma pemilihan sepele doang. Enggak, ya udah Bu, ayo kita mulai sekarang juga. Vote dimulai dalam 3, 2, 1. Yang ini kan?